dirangkum jadi satu menjadi rancangan aktualisasi. Oke. Assalamualaikum Pak Enal. Oh. Waalaikumsalam. Oke, makasih banyak direpotkan oleh saya. Siap Pak, aman Pak. Oke, oke. Saya share screen dulu ya di coaching agendanya. Oke, adik-adik telah melewati agenda satu, agenda 2, dan agenda 3 sementara. Jadi agenda satu adik-adik diminta untuk menganalisis isu ya, terhadap eh, terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sehingga di output agenda satu adik-adik sudah memilih satu permasalahan dominan yang akan diangkat menjadi rancangan aktualisasi yang akan diaktualisasikan. Agenda satu memberikan pembelajaran buat kita semua bahwa kita diajarkan untuk menganalisis ya, untuk peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita, dalam hal ini di kantor kita, sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Ya, kenapa sesuai dengan tugas dan fungsi kita? Karena hmm, kalau bukan tugas dan fungsi kita akan mempersulit diri kita sendiri. Ya. Tentunya akan canggung, akan segan gitu ya. Ketika adik-adik membutuhkan sesuatu di dalam pelaksanaan aktualisasi, meminta bantuan dan lain-lain. Ketika adik-adik ditusinya, nah tentunya adik-adik familiar dengan lingkungan yang ada dan memang seharusnya ya dari sisi substansi adik eh, yang paling tahu gitu ya dari sisi substansi teknis maupun eh, dari sisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, dari agenda satu sudah ketemu sampai adik-adik membuat analisis fishbone, kemudian membuat analisis fishbone adik-adik me- ini ya membuat alternatif solusi atau gagasan kreatif atau juga bisa dikatakan menawarkan kegiatan-kegiatan. Di kegiatan-kegiatan ini ada penyebab isu, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang ditawarkan. Kegiatan-kegiatan inilah dilanjutkan di agenda 2. Di agenda 2, adik-adik ini memberikan benang merah keterkaitan antara nilai-nilai berakhlak dengan kegiatan-kegiatan yang adik-adik tawarkan. Ya tentunya di dalam kegiatan-kegiatan itu adik-adik bisa merasakan gitu ya. Apa yang setelah saya lakukan ternyata ada nilainya gitu ya.
ada nilai pelayanannya. Misalnya adik-adik dalam hal ini mengaktifkan sistem yang nggak maksimal gitu ya. Sistem ini agak ke- ditinggalkan gitu atau belum dipakai. Ada sistem aplikasi dari pusat yang di daerah ini belum dipakai. Pada kesempatan aktualisasi ini saya ambil itu saja ya, mengaktifkan sistem informasi misalnya. Hmm. Setelah itu adik-adik memberikan keterkaitan. Saya mengaktifkan apa sistem aplikasi ini adalah untuk melayani teman-teman ya supaya teman-teman ini saya pelajari dulu, kemudian saya akan edukasi atau sosialisasikan ke teman-teman bahwa sistem ini bisa dipakai. Berarti ada pelayanannya ya gitu ya. Ya, di dalamnya juga ada eh, menginput data-data gitu ya atau memberikan link kepada orang lain atau tim internal yang lainnya setelah mengedukasi memberikan linknya kemudian implementasinya adalah adik-adik menginput atau menerima link karena mungkin adik-adik di provinsi terkait dengan kabupaten kota memberikan link ke tim operator lainnya atau internal juga bisa, maka adik-adik akan menerima data yang telah diinput yang adik-adik berikan link itu. Ya, adik merekap datanya misalnya secara otomatis. Tapi adik-adik kan mengawasi monitoring gitu. Sudah seberapa jauh data-data yang masuk, monitoring dan mengevaluasi yang data-data yang salah, yang kurang pas itu adalah akuntabel. Gitu ya. Dan seterusnya yang kita rasakan selalu kita hubungkan dengan nilai berakhlak ya. Bukan kegiatan aktualisasi itu adalah wadahnya ya. Sedangkan nilai-nilai berakhlak inilah yang yang sebetulnya diaktualisasi menerapkan nilai berakhlak melalui kegiatan-kegiatan di aktualisasi. Bagaimana dengan agenda 3, adik-adik? Oke. Agenda 3 hmm, terkait dengan kedudukan dan peran ASN yang di dalamnya adalah manajemen ASN dan smart ASN. Bagaimana kegiatan-kegiatan kalau di agenda 2 adalah keterkaitan antara agenda 2 nilai-nilai dasar berakhlak dengan tahapan kegiatan. Sedangkan agenda 3 terhadap kegiatan. Ketika kegiatannya adik-adik sosialisasi, maka sosialisasi terkait dengan manajemen dan smart ASN itu seperti apa? Ketika kegiatannya sosialisasi, adik-adik harus memecah dulu ya, memecah-mecah kembali menjadi tahapan kegiatan, mempersiapkan bahan dan tempat, menyiapkan narasumber, pelaksanaan sosialisasi, simulasi. Nah, tahapan-tahapan kegiatan inilah yang kita kaitkan dengan nilai-nilai dasar. Sedangkan di agenda 3 kita beri keterkaitan terhadap kegiatan sosialisasi. Jadi ini tahapannya, ini kegiatannya. Dan sekarang adik-adik sudah masuk di tahapan agenda 4 dalam tanda kutip masih ada agenda 3 besok ya. Ya, ini konsepnya. Adik pindahkan ini kerjaannya adik-adik. Mulai agenda 1, agenda 2, agenda 3 jadilah rancangan aktualisasi. Dan saya berharap adik-adik di room ini sudah konsultasi dengan mentornya sejak awal, sejak agenda 1, sehingga pada saat ini adik-adik punya rancangan aktualisasi itu sudah jadi. Ya, bagaimana 30 hari kerja untuk agenda 4 adik-adik kita mulai dari hmm, pembimbingan dulu. Ya, coaching agenda yang hari ini ya. Kemudian pembimbingan.
Setelah itu seminar rancangan aktualisasi. Setelah itu habituasi, pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan dalam 1 bulan terkait dengan rancangan aktualisasinya kita. Kemudian ada bimbingan akhir, ada seminar akhir, seminar rancangan, seminar aktualisasi. Maka selesailah sudah Latsar golongan 2 angkatan 1. Di tengah-tengah perjalanan ini, 1 bulan atau 30 hari kerja ini, adik-adik juga mengerjakan PKTBT ya, pengembangan kompetensi bidang tugas. Di awal-awal adik juga sudah diberitahu oleh penyelenggara bahwa adik-adik juga menyerahkan PKTBT ini dalam bentuk tabel, kemudian diisi dengan substansi umum dan substansi teknis. Ya, misalnya substansi umum, saya mau belajar Sri Kandi, saya mau belajar buat laporan, gitu. Secara teknis, ya, kegiatan-kegiatan teknis adik-adik ikut webinar atau penguatan substansi lembaga, gitu ya. Bisa dimasukkan di PKTBT ini. Kata panitia, 3 saja boleh. Berarti kalau adik-adik sudah ngikuti webinar 2 kali, selama jadi CPNS sudah aman, loh, gitu ya. Tinggal satu mungkin penguatan lembaga waktu adik-adik masuk di kantor, ada pertemuan penguatan lembaga, penguatan UP masing-masing. Itu bisa juga dimasukkan di kegiatan pengembangan kompetensi teknis. Tinggal minta surat keterangan. Oke, ini hanya di setor aja, nggak pakai narasi. Misalnya nomor 1, belajar Sri Kandi, eh, tanggal berapa, bukti fisiknya, foto, nah, kemudian tanda tangan mentor bahwa telah dilakukan. Kalau ikut webinar, webinar apa? Bukti fisiknya ini sertifikat ditandatangan oleh mentornya kita. Ya, kalau kegiatan-kegiatan ini belum ada, maka dalam waktu 1 bulan ini adik-adik buat kegiatan di luar aktualisasinya kita. Ya, inilah rangkaian kegiatan yang telah adik-adik lakukan sampai di tahapan keempat. Ini ada yang ditanyakan dengan hmm, konsep ini? Hmm. Ya, saya pikir udah jelas ya. Tinggal edit-editnya ya. Tinggal edit atau masih buat, teman-teman? Tinggal edit-edit. Sementara Pak, Iya. Masih masih dibuat Pak. sementara buat Pak. Ya, ya, berarti kan sudah ada gitu ya. Kalau sementara dibuat. Ininya mengacu pada rancangan itu tuh ya, format rancangan ya, sudah ada kan di Sinergi adik-adik Sudah sudah ada buka? Pak. Iya, oke. Saya masih Oke, bingung sama. terkait dengan konsep, saya pikir adik-adik sudah lalui, ya tinggal tinggal yang 30 hari ini yang belum ya, yang depan-depan kan udah dilalui gitu ya. Oke, sudah dilalui semuanya, tinggal yang ini agenda 4, latihan aktualisasi selama 30 hari kerja di instansi tempat peserta bekerja yang akan dilakukan. Jadi pembimbingannya kan mulai besok ya. Pembimbingnya mulai besok. Ini hanya oke. Untuk itu saya juga pengen karena saya coachnya adik-adik, saya juga pengen tahu apa sampai di mana sudah gitu ya. Ya, apa yang akan direncanakan di aktualisasi? Ya, mulai dari Ibu Leni dulu ya. Silakan Bu Leni.
dari OPD mana, kemudian rencananya ambil apa, udah konsultasi mentor belum gitu ya. Silakan. Oke. Eh, untuk saat ini saya untuk isu sudah ada Pak berbagai macam, tapi untuk Iya. konsultasi Ya, isunya apa? isu saya tentang sistem informasi obat-obat BPJS di polirawat jalan Pak. Nah, tapi Ya, sebelumnya putus saya tadi. juga harus, ya Pak, Iya. isu Jadi yang sudah saya ambil, konsultasi sama mentor. kalau mentor belum Pak, kalau dari lihat kayaknya saya harus ke kepala ruangan dulu Pak, eh, di Poli Jalan. Cuman Hmm. saat ini kepala ruangan lagi kegiatan di luar kota, mungkin hari Selasa atau hari Rabu baru saya ke mentor Pak. Nggak bisa dicat. Iya Pak, lagi ini Pak, soalnya ada kegiatan IAI di Makassar Pak. Nggak mau dicat itu mentornya. Di Oh, WA gitu. bukan mentornya Pak, kepala ruangan. Eh, Soalnya kan kepala Hmm. ruangan mengetahui untuk ini Pak. Jadi saya juga minta saran dari beliau sebelum ke mentor Pak. Ya kan? Gimana menurut Pak? Iya, kalau saya sih saya WA saja. Ya, mohon. Oh iya Pak. Jadi kita memberikan 3 opsi, Bu. Ya, selama saya diklat ada 3 opsi yang saya tawarkan. Ya, menurut pengamatan saya, yang ini yang menjadikan aktualisasi. Ya, mohon arahan, begitu. Oh iya Pak, saya coba chat Pak. Jadi Ibu kalau saya chat berarti Leni hari sudah bisa Senin. kerja. Kalau nunggu, kalau nunggu terlalu lama nanti. Oh Jadi iya Pak. kan besok pembimbingan ya. Pembimbingan kedua itu mau saya sudah 1 hari sebelum bimbingan sudah nyetor ke saya rancangan Oh, sehingga pada saat bimbingan kedua tinggal konfirmasi siapa yang nggak paham dengan feedback saya gitu. Jadi pertemuan pembimbingan kedua nanti sudah sehari sebelumnya udah nyetor ke saya, malam saya baca, saya feedback gitu. Biasanya begitu. Supaya di pembimbingan kedua itu udah ada feedback saya. Kemudian pembimbingan ketiga udah PowerPoint yang terakhir kan. oh Kan iya cuma Pak. 3 kali. Iya. Ya Ya segera secepatnya. lah ya. Iya. Ya. Oke. Ya sayang kan kalau 3 hari nggak dimanfaatkan waktunya kan sudah nggak ada Zoom lagi nih. Besok terakhir Zoomnya ya. Setelah itu nggak ada. Oke, lanjut Ibu Nikmah. Kalau saya Pak baru isu yang ada Pak. Udah konsultasi ya sama mentor. Belum juga Pak, soalnya lagi tugas luar saya punya mentor Pak. Tugas di mana? Kalau ke Banggai dia Pak. Enggak. Ibu di OPD mana? Oh, saya di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pak, Perkintan. Perkintan. Iya, Oke. Aduh, sayangnya ini mentor jadi kendala ya. iya. Di, di WA saja, tidak apa-apa itu. Oh iya Hmm, Pak, nanti saya WA untuk iya. pengerjaan. Bilang, jual namaku. Jual namanya Pak, saran dari coach saya diminta untuk WA Bapak gitu. Iya Pak. Kalau adik-adik segan. Ya. Di Bapak, ini saya sudah ada ini 3 isu. Menurut pengamatan saya yang ini dan coach meminta untuk menghubungi mentor, begitu bahasanya. Oke, lanjut. Apa anunya rencananya, Bu Nikmah? Kalau saya Pak, rencana itu yang mau sambil itu pengarsipan dokumen paket pekerjaan menggunakan Google Drive. Dokumen apa?
dokumen paket pekerjaan Pak seperti RAB, Hmm, spesifikasi teknis sama gambar gitu Pak. oke. Oke, lanjut Pak Ketua kelas ini ya, Pak Kasim ya. Iya Pak, Ya, silakan. kalau saya sama Pak masih tentang isunya Pak terkait bagaimana pelaporan masyarakat petani terhadap kerusakan atau untuk perbaikan jaringan irigasi di daerah irigasi Punakiri Pak. Hmm, ya, ketemu mentor, Belum Pak, baru sebentar terkonsultasi. mau saya hubungi. Belum Oke, Pak. ya, ya. Segera loh ya, adik-adik ya. Pak Fadil, Siap Muhammad Pak. Fadil. Ya. OPD mana Pak? Muhammad Fadil Gazi, Pak. Iya. Oh, Oh, ada dua Fadil ya. iya, Pak. Izin, Pak. Silakan. Saya dari Dinas Cikasda, Pak. Hmm, Untuk isunya juga saya belum konsultasi sama mentor, Pak. Tapi hmm, untuk isu sendiri itu mungkin berhubung kondisi dari saluran irigasi yang saya awasi di sini, Pak. eh, membutuh banyak penanganan, Pak. Jadi mungkin yang saya bisa angkat kolaborasi bersama eh, kelompok petani untuk penanganan secara darurat karena eh, berpengaruh dari debit air yang diairi ke sawah-sawah. Itu mungkin, Pak. iya. Ya, kegiatan rutin juga nggak apa-apa, cuman nanti ditambahkan apalah ya. Oh, Dari begitu, Pak. yang biasanya memperbaiki apanya gitu kan. Oh, iya, Pak. Dari controllingnya kegiatan itu sudah ada kontrolnya yang belum maksimal Belum misalnya masuk. kan. Ya, iya, Pak. Misalnya dari controllingnya. Kalau kegiatannya ya tetap adik-adik kegiatan substansinya kita tinggalkan. Misalnya adik-adik itu mau digitalisasi, tidak ujung digitalisasi. Substansi yang kita kerjakan sehari-hari itu kita munculkan, terakhir baru dimasukkan di digital gitu. Kalau enggak digital ya enggak apa-apa gitu ya. Apa gitu. Oke. Lanjut Pak Ramadhanil, Ramadhanil. Kok improvisasi Ramdhani? Pak Fadil Eh, Ramdhani, silakan. Baik, Pak. Untuk isunya itu, Pak, izin perkenalkan dulu, Pak. Saya dari Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air di Hmm, bidang penataan lingkungan dan bangunan gedung. Nah, untuk isu yang hmm, saya angkat ini, Pak, tentang pengarsipan dokumen yang masih manual, Pak. Nah, ini hmm, mulai dari dokumen-dokumen gambar teknis, laporan progres, berita acara, dan lain-lain, serta dokumen-dokumen keuangan, terkhususnya di bidang penataan lingkungan dan bangunan gedung. Nah, untuk judulnya mungkin saya masih konsultasi nih, Pak. iya, Apakah yang saya penting top. menggunakan judul implementasi bank data PLBG berbasis cloud Google Drive di bidang penataan lingkungan dan bangunan gedung, atau bagaimana, Pak? Soalnya ini masih masih dibilang ini eh, program inovasi terbaru di bidang Hmm, kami, Pak. iya, ya implementasi nggak apa-apa. Ya, penerapan Rencana itu untuk outputnya itu ya itu eh, tersusunnya database bank data khususnya hmm, PLBG, membangun bank data gitu ya. ya bank data, Pak. Hmm, Ya, itu berbasis cloud wah, atau yang biasa kalau di Google itu Google Drive, iya, oke. tapi dengan output website. Nanti websitenya itu bisa diakses secara publik, mau itu pegawai pegawai khusus dinas atau pegawai yang mau meriksa
agar lebih efisiensi lagi untuk pemeriksaan-pemeriksaan, Pak. Dan Hmm. Untuk akreditasi ya, ya, akreditasi OPD. Oke, ya. Teman-teman kalau mau digitalisasi sistem informasi ya nggak masalah, cuma nanti di dalamnya itu tetap termuat yang Pak Fadil katakan tadi, data ini disebutkan. Iya. Kemarin ada temen yang orang rumah sakit, dia di bagian generator terus uraiannya itu langsung Google Google gitu ya, digitalisasi gitu. Saya bilang generator itu hubungannya langsung ke digitalisasi kan jauh gitu ya. Generator dulu. Di generator itu permasalahannya apa dari sisi kontrolnya, dari sisi apanya gitu maksud saya tadi. Nggak langsung tiba-tiba Google Drive atau ya ada ceritanya dan tapi kalau orang IT center, orang admin memang kerjanya itu ya langsung dibilang di judulnya. Oke. Lanjut Pak Nawar Sarif. Oke. Mic-micnya bro. Iya. sih Pak, maaf, maaf Pak. Untuk saya Pak, sudah mengajukan kemarin sama mentor, anunya untuk pembaruan data peta fungsional lahan persawahan yang masih pakai citra satelit dengan pemetaan menggunakan drone Pak. Outputnya Teknis. nanti Pak peta terbaru untuk peta yang sudah menggunakan drone Pak. Jadi agak beda dia, kalau satelit dia agak lambat Pak update-annya untuk luas Hmm. lahan sawah. Berarti mempercepat, Untuk mengetahui Pak proses. luas sawahnya, mengetahui Iya. luas sawahnya Pak. Kalau satelit biasa lambat Pak, anunya baru tidak update dia. Biasanya ada sudah Hmm. dibangun rumah, sawah itu belum, masih apa, masih lahan sawah, dan ternyata di lapangan sudah Bangun rumah dibangun masih rumah di situ Pak. kelihatan sawah. Hmm. Iya, begitu sudah update dia Pak kalau drone. Ya, jadi apa yang kita foto hari ini itu yang Iya, update. ditampil Pak di peta yang terbaru. Oke. Dan petanya yang sekarang yang dipakai dinas masih 2016 Pak, masih pakai citra. Iya. Oke. Tidak konsultasi sama mentor. Sudah Pak, kemarin sudah Oke. saya ajukan. Hmm. Ya sudah. Lanjut. Makasih ya. Lanjut Bu Nurul. Baik, Pak. Sebelumnya saya Nurul Hasmi dari RSUD Undata, Pak. Jabatan Hmm. Asisten Apoteker. Sebelum kalau saya itu rencananya Pak mau ambil isu karena sekarang untuk formulir penggunaan troli emergensi di tempat saya kan masih manual ya Pak. Nah, dan itu kadang karena masih manual, jadi otomatis kadang itu lembarnya itu suka keselip atau bagaimana saat digunakan. Jadi kadang itu pendataan obat-obat yang digunakan di troli itu tidak masuk ke kami. Otomatis nanti pas penginputan untuk biaya obat pasien itu kadang tidak terinput di sistem karena penggunaannya tadi ini tidak, apa namanya Pak? Saya untuk formulirnya tadi itu kan sering ini hilang atau bagaimana, jadi Ya, kadang tidak terinput di tercecer. sistem. Hmm. Ya, jadi rencananya saya mau buatnya itu untuk formulirnya buat menggunakan Google Formulir, Pak. Nah, itu nanti Hmm. outputnya nanti kan saya pakainya ini AutoCred, otomatis nanti dia jadi per pasien. Jadi nanti buat barcode untuk pengisiannya itu nanti yang ditempel di masing-masing trolinya. Outputnya nanti itu per pasien itu Hmm. nanti ada ini, ada filenya masing-masing per nama pasien gitu Pak. Apa yang dipakai, tanggal tanggal berapa dipakai, jamnya, siapa yang buka, dan nama pasiennya itu ada. Dan daftar obatnya apa Pak. Dan itu kemarin saya sudah Oke. konsultasikan ke mentor juga Pak. Dan beliau Oke. setuju untuk ini mengangkat isu tersebut. Oke. Oke. Jadi teman-teman ini waktunya 1 bulan.
Jadi nanti sampel-sampel ya diukur bagi teman-teman yang volumenya terlalu besar. Di satu bulan ini apa dulu? Misalnya tadi Pak Fadil Ramdhani kan mau ini ya data-data ini, misalnya data A, data B, data C, data D. Untuk satu bulan ini data A 20% dulu, data B 20% dulu gitu. Ya syukur-syukur kalau mampu semua, tapi kalau yang bisa ukur adalah kita, adik-adik ya. Berapa persen ini sampel yang saya gunakan. Iya. Kalau misalnya menunya 4, keempat-empatnya itu terisi walaupun masih 10%, tapi udah terisi di dalam waktu satu bulan ini. Gitu. Pokoknya diukur-ukur ya. Nanti di tulisannya kalau misalnya sampel langsung dibilang input data sampel gitu ya. Kalau tadi, kalau Ibu Nurul waktunya no data 2 minggu terakhir gitu. Kalau kalau pertama persiapan-persiapan, ambil 2 minggu terakhir untuk implementasi. Apakah sudah diterapkan atau kalau teman-teman terpaksa 1 minggu terakhir saja, ya. Kan persiapan apa nggak rasa itu awal-awal itu 1 minggu pertama itu so istirahat dulu deh habis Zoom capek gitu ya 3 minggu Zoom capek sudah 1 minggu ternyata tinggal 2 minggu lagi gitu. Biasanya gitu. Oke, lanjut ke Bu Ida. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Kalau saya untuk isu sudah ada, tapi konsultasi ke mentor belum Bapak. Hmm. Untuk isu sendiri yang saya ambil itu terhadap fungsi yang benar saat mengangkat barang dari bawah. Terus belum saya konsul Pak ke mentor karena banyak. Di bagian mana, Oh, Ibu? di Polirehab Medik Fisioterapi Bapak. Oh, fisioterapi. Oke. Oke, lanjut ke Pak Dendi. Dandi. Baik Pak, jadi saya di RSUD Undata ingin mengambil isu bahwa belum optimalnya kesadaran dalam proteksi radiasi. Ini belum saya konsultasikan ke mentor saya, tapi saya yakin mau ambil ini Pak. Karena di sana, karena Lah. seringnya banyaknya pasien, jadi agak terlupakan alat proteksi diri kepada diri sendiri Pak. Itu menurut saya. Hmm. Oke. Oh, radiologi, Bapak. Ya Pak, instalasi radiologi Pak. Oh, iya. Jadi kalau radiologi, iya foto-fotonya itu ya harus prakteknya dipraktekkan nanti kan itu pakai APD-nya itu. Baik Pak. Iya. Ingin Iya. membuat semacam poster atau yang stand baliho begitu mungkin Pak, agar eh, Hmm. pasien dan keluarga pasien mengetahui bahaya radiasi dan proteksinya juga Pak. Hmm. Oh iya, ada tuntutan dari Ibu Sekda ya. Waktu adik-adik diceramah oleh Ibu Sekda, adik-adik diminta untuk membuat alur kerja kan atau SOP. Ya, mungkin juga bisa dimasukkan Pak Dandi itu. Ya, alur kerja misalnya mau memproses pasien mulai awal harus bagaimana menggunakan alat itu APD terus ini lagi tahapan-tahapannya itu namanya alur kerja. Biasa juga teman-teman buat SOP, tapi kalau di rumah sakit SOP-nya itu banyak banget. Ya, tapi dalam hal ini adik-adik dispesifikkan ke alur kerja. Ya. Kemudian kalau memang bikin SOP, SOP internal, bukan SOP yang sudah disahkan. Karena kalau SOP yang sudah disahkan, prosesnya lama, sebulan nggak nyampe waktunya. Jadi kalau ada yang kegiatannya SOP, ditambahin bahasanya ya SOP internal. Jadi SOP ini udah kita buat, kita tunjukkan mentor kita atau pimpinan kita. Kalau disetujui kita sosialisasikan ke teman-teman. Ini untuk internal. Ya, setelah
praktekkan, baru nanti diurus. Nah, tindak lanjutnya adalah mengesahkan SOP gitu. Ya, karena pengalaman selalu ada itu, menyarankan SOP atau alur kerja. Tapi biasanya misalnya Pak Nawar Sarif tadi kan ada alur kerjanya toh, mulai dari mana nanti kemana, kemudian hasilnya data apa, nanti diinput di mana atau langsung terkoneksi, diceritakan tahapan-tahapannya. Iya Pak, diceritakan Oke, tahapan-tahapannya. lanjut yang terakhir Pak, ya Pak Muhammad Faisal yang terakhir. Ya Pak Adir Pak, saya dari Dinas Ya, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pak, Perkintan. oke, iya, iya, Kalau saya mau ambil isu tentang pengoptimalan media teknologi dalam melaksanakan koordinasi terkait pendataan dan perencanaan kawasan permukiman kumuh. Jadi, perencanaan ya. Bapak di perencanaan, di ya Pak, di sekretariat. perencanaan Pak, perencanaan Oh, iya, iya. kawasan kumuh Perencanaan di Pak. bagian perencanaan. Oh, perencanaan kawasan kumuh. Jadi nanti Jadi kayak, mendata apanya? jadi kalau mau mendatanya Pak tidak perlu lagi harus ke lokasi karena ada beberapa terkendala dari segi biaya perjalanan Pak, Jadi pakai perjalanan apa? dinas. Jadi melalui kalau saya rencana melalui media Zoom Pak, Oh, Zoom. Hmm. baru dibuatkan bank datanya nanti Pak. Oh, siapa yang yang diminta datanya? Yang dimintai OPD data OPD siapa? Oh, OPD OPD. OPD ya Pak. Kabu yang di kabupaten maksudnya. Iya Pak, yang di tingkat kabupaten ya Pak. Oh, iya. Udah konsultasi sama mentor. Belum Pak. Oke. Ya, jadi adik-adik segera ya nanti konsultasi. Ya Pak. Supaya lebih fix lagi. Artinya kalau sudah konsultasi adik-adik bisa kerja gitu. Ya walaupun nggak banyak ya. Ini adik-adik saya sampai jam 5 saja ya. Karena saya jam 5 ada di kelas sebelah ya, di kelas angkatan 3. Tapi saya besok aja ininya, rancangan. Oh, ini teman punya. Sorry. Saya pikir yang format itu. Ini ya, rancangan aktualisasi nilai dasar. Nanti berdasarkan ini ya, berdasarkan apa ini acuan ya. Jadi laporan itu tidak kaku, boleh modelnya macam-macam. Cuman ini salah satu acuan yang adik-adik bisa ikuti. Kalau adik-adik mau yang model lain gitu, ya. Mau model koran boleh juga gitu ya. Tidak dilarang. Oke, ini definisi ruang lingkup permasalahan yang ada di OPD-nya kita terkait dengan perundang-undangan nomor berapa, kemudian kondisi saat ini ditunjang oleh data yang akurat. Ya. Ya, tadi misalnya dari contoh teman-teman tadi, datanya sudah tahun 2016 itu kayaknya sudah perlu diganti nih gitu ya, sudah kurang akurat karena
gambarnya di situ sawah padahal sudah ada rumahnya. Gitu. Itu kondisi saat ini diceritakan. Kondisi yang diharapkan adalah update. Oke. Yang terakhir dari latar belakang dan data lama ini dibiarin gitu, apa dampaknya gitu ya? Menjadi data yang tidak valid gitu. Kalau dibiarin gimana gitu ya? Eh, Datanya nggak valid, banyak yang bolong-bolong gitu ya. Oke, visi misi Sulawesi Tengah ya, dengan 9 beraninya. Misi terus 9 program berani. Gambaran OPD-nya kita adik-adik ambil di Renstra. Ini semua ada di Renstra ya. Mulai dari nama, tugas pokok, tujuan OPD, IKU, struktur organisasi itu tinggal ambil di Renstra OPD. Di sini ada 3 ya. Ada rumah sakit, ada perkintan, ada Cikasda. Ya. Oke. Kemudian tugas fungsi adik-adik punya di Renstra itu ada kok di Renstra semua ini. Nah, tujuan ini yang wajib berakhlak ya karena tujuan yang sebenarnya adalah memaknai kegiatan-kegiatan ini dengan berakhlak. Ya. Bahwa apa yang kita lakukan itu ada nilainya. Sehingga ini paten yang nomor 2, jangan ketinggalan. Nah, yang tujuan pertama adalah tujuan. Kenapa judul ini muncul? Karena tujuannya adalah untuk mengupdate, menghimpun data, memvalidasi data, gitu ya. Hmm, Menjadi data yang real time, gitu ya. Ready. Oke, manfaatnya juga bagi OPD, bagi peserta ya, jangan lupa ya, bagi kita manfaatnya adalah, oh ternyata apa yang kita lakukan itu syarat dengan nilai berakhlak, gitu ya, bagi ASN. Yang selama ini saya tidak pernah memberikan makna ke kegiatanku, tapi dengan aktualisasi ini saya bisa memberikan makna berakhlak. Kalau bagi instansi mendukung IKU ya, kemudian bagi diri sendiri berakhlak, bagi masyarakat tingkat kepuasan ya, nanti adik-adik. Nah ini bab 2, bab 1 habis, bab 2. Ini kan panduan perilaku adik-adik, tapi jangan ini nanti yang diisi. Diisinya adalah keterkaitan panduan perilaku dengan judul aktualisasi. Misalnya tadi eh, judulnya membangun data, eh, saya memahami dan memenuhi kebutuhan organisasi sehingga data ini perlu dibangun. Bahasanya begitu, pelayanan terhadap organisasi atau masyarakat ya. Nah, nanti data-datanya apa kan saya nggak tahu ya, teman-teman yang tahu. Jadi satu narasi di sini terkait dengan judul. Nah, ini panduan perilaku pelayanan terkait dengan judul. Begitu juga ini. Ini dari subbab 21 tidak langsung ujuk-ujuk tabel tapi ada narasinya lah ya. Ya, apa satu alinea lah baru ini. Begitu juga di ini di manajemen ASN juga terkait dengan aktualisasi seperti apa. Smart ASN terkait dengan aktualisasi seperti apa yang adik-adik ceritakan. Kemudian ini agenda 1 ya, PKL, USG, Fishbone, kemudian alternatif solusi di sini. Nah, kemudian gagasan, nah terkait, aduh sorry lupa. Multitask. Suka lupa.
Gagasan terkait dengan manajemen dan smart ASN. Ya ini kalau isu negatif, kalau gagasan positif. Jadi judul bahasanya positif. Penerapan, membangun, percepatan, peningkatan, optimalisasi gitu ya. Ini percepatan layanan pemeriksaan laboratorium. Oke. Ini rancangannya. Ini berakhlaknya itu dalam ini kan tahapan kegiatan ya, perencanaan, satu konsultasi dengan mentor terkait dengan berorientasi pelayanan. Ini berakhlak, berorientasi pelayanan apa? Minimal tiga. Tapi boleh lebih gitu ya. Kenapa saya bilang tiga? Karena adik-adik dilatih untuk memberikan keterkaitan benang merah antara berakhlak dengan tahapan kegiatan. Ya. Sehingga di dalam pelaksanaannya nanti malah lebih dari tiga. Ya, ketika adik-adik aktualisasi. Kemudian ini visi misi Sultan, ini penguatan nilai OPD ini satu kegiatan saja ya, penguatan nilai apa gitu ya. Misalnya perencanaan ini terkait dengan nilai apa, akuntabel gitu ya. Terus di kegiatan perencanaan ini diakhiri oleh manajemen dan smart ya. Keterkaitan antara perencanaan dengan kolom 5 maka di akhir kita berikan narasi tentang smart ASN dan manajemen ASN. Tapi kalau ini keterkaitan antara kolom 5 dan kolom 3 kalau nilai berakhlak. Oke. Dan seterusnya ya, sosialisasi. Untuk outputnya kata-katanya ya, terlaksananya, tersedianya, terwujudnya, ya, terwujudnya desain gitu, ya. Terlaksananya konsultasi, tersedianya bahan, ter gitu. Ya ini jadwalnya. Saya mau jadwalnya harian, nggak mau mingguan. Saya mau yang harian. Ya. Minggu ke berapa? Tanggal ini. Gitu. Ya lebih detail yang mingguan. Oke, adik-adik. Ada yang ditanyakan? Nggak usah dulu ya, besok saja ya. Karena masih ada agenda 3 besok. Masih masih ketemu dengan agenda di 3. Inilah pengantaran di sore hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi adik-adik di dalam memberikan penjelasan tentang gambaran rencana aktualisasi yang akan dilaksanakan. Semoga teman-teman semua cepat ketemu mentor, silakan WA. Ya, jangan lupa kalau WA menawarkan isunya dulu, baru memilihkan. Ya, mohon arahan karena ini sudah mm, diminta oleh penyelenggara atau coach gitu ya. Oke, makasih banyak adik-adik semuanya. Selamat beristirahat. Oke, kita ketemu Terima kasih, besok Pak. ya. Ya, ketemu besok sore juga ya. Oke, setelah agenda 3 selesai. Jadi kalau besok itu baru dibilang mm, selesai agenda 3. Kalau sekarang belum ya. Masih masih mengganjal. Masih tanda kutip. Oke, makasih banyak. Sesi ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya. warahmatullahi Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, makasih. Sehat selalu semuanya ya. Sehat selalu, Pak. Siap. Ya boleh istirahat sudah.